Halo guys, kenalin aku Gian Meziko dengan NIM 182210008. Aku dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, sekarang kita rencananya mau ngebahas sebuah mata kuliah yaitu Sistem Multimedia. Nah, pada Sistem Multimedia ini kita lagi ngebahas tentang sampling, request rate, dan juga konvolusi. Nah, kalian penasaran kan? Nah, langsung aja ke video. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang sampling, Nyquist rate, dan konvolusi. Nah, proses sampling itu sendiri harus memenuhi syarat Nyquist rate dan juga bisa dikonvolusi dengan syarat konvolusi. Sebelumnya, kita harus tahu. Nah, sinyal itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah sinyal analog yang direpresentasikan dengan fungsi dan grafik yang kontinu. Yang kedua ada sinyal digital direpresentasikan dengan fungsi dan grafik yang diskrit. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa sinyal analog itu akan kontinu seperti gambarnya. Tidak ada titik di mana dia putus atau berhenti. Nah, dia sinyal analog itu kontinu terhadap waktu dan eh, amplitudenya juga kontinu seperti yang terlihat pada gambar ini. Hasilnya sinyal analog itu tetap kontinu. Sedangkan sinyal diskrit itu eh, akan memiliki amplitude pada waktu tertentu, yaitu maksudnya itu titik yang seperti dapat kita lihat pada gambar, yaitu untuk sinyal digital. Bisa dilihat, nah kumpulan nilai diskritnya itu hanya terdefinisi di saat-saat tertentu saja, seperti gambar ini. Nah, untuk dapat mengolah sinyal kontinu atau analog, perlu dikonversi ke digital yang lebih memiliki keunggulan seperti data lebih mudah digabungkan untuk menciptakan sebuah konten anti rusak, dapat dikompresi dan didistribusikan dengan efisien, dan mudah untuk disimpan. Nah, kenapa dia mudah untuk menciptakan konten? Karena pendiskritannya itu membuat prosesnya menjadi lebih mudah. Dan juga karena pencacahannya atau pendiskritan atau sinyal digital ini adalah sinyal yang diskrit, eh, dia bisa untuk direcovery dan anti rusak. Untuk pengolahan sinyal analog ke digital itu sendiri, bisa kita lihat skema berikut ini. Nah, bisa terlihat bahwa pengolahan sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital itu eh, kita misalkan bahwa kita menginput sebuah sinyal analog yang direpresentasikan dengan eh, X T ini. Nah, akan dikonversi dari analog ke digital dengan analog digital conversion yang di dalamnya terdapat sampling dan kuantisasi. Nah, nanti bakal menghasilkan sinyal digital, yaitu dilambangkan dengan X kurung siku N. Nah, ini juga gambarannya bahwa konversi sinyal analog ke sinyal digital itu membutuhkan dua langkah atau dua step atau kita memerlukan proses ini yaitu pencuplikan atau sampling dan juga kuantisasi atau quantization seperti gambar yang terlihat bahwa kita akan melakukan sampling dengan pencacahan yang dilakukan terhadap waktu tertentu dan juga kuantisasi dan yang dilakukan sehingga nanti akan menghasilkan eh, bilangan diskrit atau bilangan yang dapat dikonversi menjadi bilangan biner. Nah, sampling itu sendiri apa sih? Sampling adalah pencuplikan nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik untuk suatu interval waktu tertentu. Jadi, akan dilakukan pencuplikan nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik untuk suatu interval waktu tertentu. Nah, secara matematika itu, sampling adalah teknik pemilihan individu dari sebuah populasi untuk mengestimasi karakteristik dari populasi tersebut. Jadi, kita ngambil individunya saja, kemudian kita mengidentifikasi dari individu tersebut dan dapat memprediksi dan mengestimasi karakteristik dari populasinya. Nah, teknik yang digunakan untuk merekam informasi analog itu untuk menjadi diskrit dengan cara mengambil potongan informasi secara periodik.
Atau bisa dikatakan bahwa informasi diskrit itu informasi kontinu yang diambil dari waktu pada periode tertentu dengan pencacahan atau n yang berubah dari data ke data, sehingga dapat dituliskan bahwa bentuk matematikanya itu seperti ini. Informasi diskrit itu adalah informasi kontinu yang diambil dari waktu pada periode tertentu dengan pencacahan atau n yang berubah dari data ke data. Dapat dilihat yaitu n-nya ini dan periodenya ini, t itu eh, digantikan dengan pencacahan dikalikan dengan periode. Nah, sampling itu merupakan kunci yang digunakan untuk mendigitalisasi informasi analog seperti suara, foto, dan citra atau gambar. Nah, kalau misalkan kita memiliki sinyal kontinu dan kita ingin merubahnya menjadi sinyal diskrit, maka kita harus melakukan sampling untuk mengubahnya menjadi sinyal yang diskrit. Nah, seperti gambar berikut, itu merupakan gambaran atau sedikit gambaran proses untuk mendiskretkan atau mendigitalisasikan sinyal analog dari sinyal analog ke sinyal digital. Jadi kita melakukan sampling seperti gambar ini. Nah, tadi kan untuk mengkonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital, kita membutuhkan kuantisasi. Nah, kuantisasi itu sendiri apa sih? Kuantisasi itu adalah pembulatan nilai sinyal diskrit menjadi nilai biner atau digital terdekatnya. Nah, sebelumnya kita melakukan sampling. Nah, dari nilai sampling kita mendapatkan nilai-nilai yang lumayan berkoma sehingga harus didesimalkan dengan cara melakukan pembulatan. Nah, pembulatan itu adalah kuantisasi agar nanti dapat dikonversi menjadi bilangan biner yang eh, merupakan representasi bahwa sinyal sudah menjadi sinyal digital. Karena sinyal digital hanya dapat membaca bilangan biner 0 dan 1. Nah, untuk melakukan kuantisasi itu sendiri dapat dilakukan dengan mencari step size. Step size dilambangkan dengan delta. Nah, untuk mencari delta, misalkan pada gambar ini sinyal diskrit eh, itu X-max-nya X-max-nya adalah 1 dan X-min-nya itu adalah -1, maka kita dapat mencari step size-nya. Karena 1 dikurang dengan -1, maka di atas ini akan menghasilkan 2. Misalkan kalau kita mengambil resolusi bitnya itu dengan 2 bit, maka kita akan memperoleh bahwa kondisi yang akan dihasilkan sebanyak 4 kondisi, yaitu mulai dari 00, 01, 10, dan 11. Karena tadi resolusi bitnya 2 pangkat 2, maka akan diperoleh 4. Jadi step size-nya adalah 2 dibagi dengan 4 adalah setengah. Nah, dapat kita lihat bahwa step size dari -1 ke -0,5 adalah 0,5. Begitu seterusnya. Terlihat bahwa step size-nya konstan. Dan pencacahannya dilakukan eh, berdasarkan waktu yang berbeda-beda dan diambil dari data ke data. Nah, ini juga merupakan sebuah contoh dari proses kuantisasi atau pembulatan. Nah, pada grafiknya terlihat bahwa eh, untuk melakukan pembulatan, kita tahu bahwa proses sampling itu tadi eh, menggunakan rumus X buka kurung siku N sama dengan X dari N dikali periode. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi karena kita bisa melihat pada grafik ini bahwa N-nya adalah 1 dan pada waktu-waktu tertentu dia mengambil datanya atau melakukan pencacahan dan kita bisa mencari frekuensinya. Frekuensi itu adalah rumus dari N dibagi dengan T. 1 dibagi 0,5 adalah 2. Karena kita memperoleh frekuensinya 2, maka kita dapat mencari periodenya dengan cara em, 1 dibagi dengan frekuensi. Kita peroleh bahwa periodenya adalah 0,5. Kalau misalkan N-nya 1, maka kalau dikali dengan 0,5 adalah 0,5.
2 dikali 0,5 adalah 1, dan begitu seterusnya. Karena kita sudah memperoleh bahwa untuk melakukan samplingnya seperti ini, nah selanjutnya kita melakukan kuantisasi. Kuantisasi itu dapat dilambangkan dengan rumus seperti ini, di mana XQ itu merupakan nilai hasil kuantisasi dalam bentuk biner, XS merupakan nilai sampel yang akan dikuantisasi. Eh, dan N merupakan nilai sampling kesekian, dan Q merupakan fungsi floor atau fungsi pembulatan. Nah, karena kita memperoleh XS-nya seperti data yang ada pada tabel ini, untuk N0 kita peroleh XS-nya 0, dan 1 itu 3,4. Kalau misalkan didesimalkan, desimalkan ini sudah proses pembulatan. Nah, karena dia 0, tetap 0, 3,4 dibulatkan ke bawah menjadi 3, dan begitu seterusnya. Karena kita mengambil proses kuantisasi dengan 3 bit, maka kita akan memperoleh eh, 8 kondisi, seperti tabel yang ada di bawah ini. Dan ini merupakan hasil kuantisasinya. Nah, jika kita menggunakan 3 bit tadi akan mendapatkan 8 kondisi. Jika kita menggunakan 4 bit akan mendapatkan 16 kondisi. Jika kita menggunakan 8 bit akan mendapatkan 256 kondisi. Tergantung bit yang kita gunakan. Nah, untuk kuantisasi sendiri itu ada dua, yaitu kuantisasi seragam dan kuantisasi tidak seragam. Sebelumnya, jika kita menggunakan 8 bit akan memperoleh bentuk sinyal yang seperti ini. Kemudian kuantisasi seragam itu pembedanya adalah step size-nya itu konstan, sedangkan kuantisasi tidak seragam step size-nya itu tidak konstan. Nah, untuk sinyal diskrit yang step size-nya konstan bisa kita lihat bahwa dari -1 ke -0,5 itu step size-nya adalah 0,5, ini juga 0,5, 0,5, 0,5. Sementara untuk yang step size-nya yang tidak konstan atau kuantisasi tidak seragam, itu step size-nya tidak konstan. Seperti ini. 1 ke 10, terus ke 100, 1000, dan seterusnya. Nah, untuk tipe kuantisasi seragam itu ada dua tipe lagi, yaitu mitrate dan mitrise. Nah, untuk mitrate sendiri, itu pembedanya atau pembulatan yang dilakukan adalah step size dikali dengan eh, titik sampel dibagi dengan step size, kemudian ditambah setengah, dan dibulatkan ke bawah. Sedangkan mitrise step size-nya dikalikan dengan titik sampel dibagi dengan step size, kemudian dibulatkan, dan kemudian ditambah dengan setengah. Jadi akan menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu jika melakukan pembulatan dengan mitrate akan menghasilkan eh, fungsi yang menghasilkan nilai yang ganjil, dan juga di sini ada nolnya, sementara di di kuantisasi mitrise itu tidak ada atau non zero karena akan selalu ditambah dengan setengah, seperti itu. Untuk tambahan konsep sampling eh, tadi, bahwa secara matematis konsep sampling itu bisa dituliskan dengan formula seperti ini, yaitu XSN sama dengan NT, di mana T adalah periode sampling, N adalah pencacah cuplikan, eh, ah, se- periode itu bisa kita peroleh juga frekuensi. Dan juga tadi bahwa ini bisa dibaca bahwa informasi diskrit adalah informasi kontinu yang diambil dari T pada periode tertentu dengan N yang berubah dari data ke data, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk mengkonversi dari sinyal analog ke digital, contoh gambar grafiknya bisa kita lihat seperti ini, dan juga digital ke analog yang menggunakan interpolasi. Untuk sampling secara matematik itu dapat dilihat bahwa sampling itu akan menghasilkan eh, dari sinyal yang kontinu menjadi sinyal yang diskrit melalui proses matematis seperti pada gambar. Sampling juga dilakukan eh, agar memperoleh sinyal diskrit
Nah, di sini eh, sinyal itu direpresentasikan eh, dengan samples dan juga bisa dikembalikan dengan frekuensi yang lebih besar atau sama dari dua kali frekuensi maksimum, atau bisa dituliskan dengan omega S besar sama dari dua kali omega maksimum. Omega S ini adalah omega sampling dan omega M ini adalah omega maksimum. Karena omega adalah dua dikali frekuensi, maka frekuensi sampling itu lebih besar atau sama dari dua kali frekuensi maksimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih quiz rate. Nah, sampling syarat Nyquist rate itu merupakan kondisi yang cukup untuk merekonstruksi sinyal analog dengan syarat bahwa frekuensi sampel itu harus lebih besar atau sama dengan dua kali frekuensi maksimum. Nah, frekuensi maksimum yang sama dengan dua kali frekuensi maaf frekuensi sampling yang sama dengan dua kali frekuensi maksimum itu disebut dengan minimum sampling. Frekuensi sampling yang besar atau besar dari dua kali frekuensi maksimum disebut dengan oversampling. Frekuensi sampling yang kurang dari dua kali frekuensi max itu disebut undersampling. Nah, untuk melakukan Nyquist rate seperti gambar ini, nah frekuensi sampling harus minimum dua kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyalnya yang maksimum sinyal yang sampling. Jadi untuk melakukan sampling dengan syarat Nyquist rate, frekuensi sampling harus minimum dua kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang sampling. Nah, apabila kita memiliki domain sinyal yang seperti ini, kita harus mentransformasi dan mencari bahwa berapa sih frekuensi maksimum. Nah, frekuensi maksimumnya adalah 20 Hz. Maka untuk melakukan sampling dengan Nyquist rate, kita membutuhkan frekuensi sampling yang harus lebih besar atau sama dengan 40 Hz. Nah, jika kita menggunakan minimum sampling atau eh, frekuensi samplingnya sama dengan dua kali frekuensi maksimum, maka akan terlihat bahwa gelombang yang dihasilkan atau sinyal yang dihasilkan eh, memiliki bentuk atau amplitude yang sama. Nah, untuk oversample itu akan menghasilkan sinyal yang lebih bagus. Nah, sementara undersample itu akan menghasilkan pergeseran yang disebut aliasing. Nah, aliasing itu adalah istilah untuk menjelaskan munculnya sinyal lain akibat proses digitalisasi. Terlihat bahwa bentukan sinyalnya sedikit berbeda karena amplitudenya berbeda, letak amplitudenya berbeda di waktu yang berbeda. Aliasing dapat ditemukan pada domain spasial dan temporal. Nah, seperti gambar di samping. Sampling dengan syarat Nyquist rate itu tadi ada aliasing ya, merupakan efek yang menyebabkan sinyal yang berbeda. Tidak dapat dibedakan ketika disampling alias satu sama lain. Nah, kalau misalkan kita melakukan frekuensi sampling dengan 2/3 frekuensi maksimum, kan itu lebih kecil atau disebut juga dengan undersampling, maka akan diperoleh bentuk gelombang yang adanya efek menyebabkan sinyal yang berbeda tidak dapat dibedakan seperti itu. Dan juga seperti yang tadi bahwa eh, ada munculnya sinyal lain akibat proses digitalisasi karena frekuensi yang kita gunakan itu undersampling. Nah, kalau misalkan ada contoh sinyalnya itu adalah sin 100T, maka ini adalah frekuensi maksimum. Jika kita menggunakan frekuensi samplingnya sama dengan frekuensi maksimum, maka itu akan disebut dengan apa minimum sampling. Nah, jika kita menggunakan 1,5, maka bentukannya akan seperti ini. Ini kan karena satu Fmax dia nggak mencukupi eh, syarat minimum sampling sehingga disebut dengan undersampling dan juga untuk 1,5. Nah, untuk dua
kali fungsi maksimum, itu fungsi samplingnya yang digunakan, maksudnya frekuensi sampling yang digunakan adalah 2 kali frekuensi maksimum, maka kita peroleh bahwa bentukan sinyalnya akan sama atau bentuknya hampir menyerupai. Nah, kalau misalkan untuk aliasing sendiri, itu gambarannya akan seperti ini. Nah, eh, dia ada perubahan sinyal yang terjadi akibat frekuensi yang kita gunakan itu kurang dari 2 kali frekuensi maksimumnya sehingga menyebabkan aliasing. Sementara kalau misalkan kita menggunakan lebih atau sama dengan frekuensi maksimumnya, maka yang frekuensi samplingnya misalkan 3,4 itu kan lebih dari 2 frekuensi samplingnya, maka akan diperoleh bentukan eh, sinyal samplingnya seperti ini. Nah, untuk Nyquist rate itu sendiri, kalau misalkan oversampling, maka secara matematisnya itu dapat dilambangkan juga bahwa omega sampling, karena fungsi yang digunakan adalah fungsi seperti ini, 100 pt ini adalah di dalamnya ada omega juga, misalkan ada sebuah contoh soal, terus omega S itu lebih besar dari 2 kali omega M, karena omega itu rumusnya adalah 2pi dikali frekuensi, karena ini frekuensi sampling, maka frekuensi sampling yang diperoleh adalah 2 kali frekuensi maksimum. Ini dinamakan oversampling karena frekuensi samplingnya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Nyquist rate itu sendiri terletak pada ketika omega samplingnya itu sama dengan omega maksimumnya atau eh, 2 kali omega maksimumnya, atau frekuensi sampling itu sama dengan 2 kali frekuensi maksimum, sehingga kita dapat memperoleh intervalnya dengan cara 1/2 dikali frekuensi maksimum. Nah, jika dia undersampling itu syaratnya, atau ketika omega S-nya atau omega sampling itu kurang dari 2 kali omega maksimum, sehingga kita peroleh bahwa frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum. Nah, misalkan ada sebuah contoh, kita diminta untuk menemukan Nyquist rate dan Nyquist interval untuk sinyal di bawah ini. Misalkan ada pesan sinyal dengan fungsi cos 100 omega, pi t ditambah 2 dikali sin 200 pi t. Nah, kita dapat mensolusikannya bahwa misalkan bahwa cos 100 pi t itu adalah x1 t atau fungsi yang kontinu, eh, 1, dan yang 2 sin 200 pt itu adalah fungsi yang kontinu 2. Nah, untuk fungsi yang pertama kita dapat memperoleh bahwa omeganya itu adalah 100 pi, sementara yang untuk fungsi yang kedua kita peroleh bahwa omeganya adalah 200 pi. Dengan mempertimbangkan bahwa omega 2 lebih besar daripada omega 1, maka kita akan memilih omega 2 sebagai pemilik frekuensi terbesar. Jadi frekuensi maksimum yang kita pilih adalah frekuensi yang berasal dari omega 2. Nah, kita bisa dapat memperoleh frekuensi maksimum dengan cara omega adalah dua eh, eh, misalkan bilangan pi dikali dengan frekuensi maksimum. Nah, sehingga nanti dapat diperoleh frekuensi maksimumnya adalah omega m dibagi dengan 2pi. Nah, sama dengan 200 pi, karena omega m atau omega maksimum kita gunakan adalah omega 2, yaitu 200 pi dibagi dengan 2pi, maka diperoleh bahwa frekuensi maksimumnya adalah 100 Hz. Karena kita ingin memperoleh Nyquist rate, atau kondisi di mana frekuensi sampling sama dengan 2 kali frekuensi maksimum, maka frekuensi sampling yang harus kita gunakan adalah 2 kali frekuensi maksimum, sehingga kita peroleh bahwa frekuensi samplingnya itu adalah 200 Hz. Dan untuk intervalnya bisa kita cari dengan itu periode sampling sama dengan 1 dibagi dengan frekuensi sampling, atau sama dengan 1 dibagi 200, sehingga kita peroleh bahwa intervalnya adalah 5 milisecond. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konvolusi. Konvolusi adalah satu operasi atau metode yang dapat digunakan untuk memprediksi sinyal
atau output sinyal ketika suatu sinyal kita masukkan ke sistem tertentu yang sifatnya uh, linear and time invariant. Nah, untuk konvolusi itu sendiri dapat kita lihat bahwa kita memasukkan sebuah input sinyal nanti pada sistem yang linear and time invariant itu akan mengeluarkan output hasil dari konvolusinya. Nah, konvolusi itu dapat dituliskan secara matematis jika kita ingin mengkonvolusikan fungsi f dan fungsi g itu akan menghasilkan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi f dikali dengan fungsi g dan F itu sendiri adalah fungsi sinyal dan G adalah fungsi impuls. Fungsi tersebut merupakan proses pencerminan dan penggeseran sebesar T, lalu dikalikan dan diintegralkan antara kedua fungsi tersebut. Nah, hasil konvolusi dapat dituliskan pada eh, formula atau rumus matematika seperti berikut, yaitu PT itu adalah fungsi impuls G dengan periode T, dan XT merupakan fungsi sinyal dengan periode T, sementara XNT merupakan persamaan konvolusi untuk mendapatkan titik sampel keadaan yang merupakan titik potong antara XT dan PT. Nah, untuk konvolusi itu operasi konvolusi ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu integral dari kedua fungsi yang salah satunya merupakan cerminan dari aksis yang digeser. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa konvolusi ini adalah seperti ini yang dituliskan secara matematis. Nah, pada gambar A menunjukkan kedua buah fungsi dengan F sebagai fungsi sinyal dan G adalah fungsi impuls. Gambar B itu menunjukkan fungsi G, fungsi G itu dicerminkan ke Y-aksis dan digeser. Nah, Y-aksis dan digeser. Eh, Gambar C itu menunjukkan fungsi dari konvolasi yang mengambil integral atau luas di antara keduanya. Hasil konvolasi dari F dan G. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah contoh. Sebenarnya konvolasi itu ada terbagi dua, konvolasi sum dan konvolasi integral. Namun karena kita melakukan pengolahan sinyal analog ke sinyal digital, maka eh, hal ini dipenuhi oleh konvolasi integral, yaitu dapat dilakukan saat sinyal yang digunakan adalah sinyal kontinu. Nah, cara beroperasi berbeda dengan konvolasi sum karena bentuk sinyalnya sembarang. Karena kan sinyal sembarang, karena kenapa dikatakan sembarang? Karena sinyal analog itu kontinu, sehingga hasilnya itu akan selalu eh, tidak pernah berhenti atau kayak nilainya itu akan selalu kontinu. Dengan untuk mencari konvolasi eh, pada sinyal yang kontinu itu dapat menggunakan formula seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah gambar. Jika kita ingin menghitung dan menggambarkan hasil konvolasi dari XT dan YT. Nah, untuk XT-nya itu seperti ini dan YT-nya seperti ini. Akan dikonvolasikan secara integral. Nah, di sini pertama kita harus melakukan shifting dari fungsi eh, fungsi YT ke XT gitu. Nah, persamaan garis yang pertama itu adalah yang warna ungu itu adalah 2 tau dikurang 2 dan persamaan garis yang kedua itu adalah min 2 tau ditambah 6. Kemudian kita shifting sehingga diperoleh eh, kita shifting ya, diperoleh area dari T sampai T tambah 1. Area yang beririsannya itu dari integral 1 sampai T tambah 1 dengan fungsi atau persamaan garis yang digunakan adalah 2 tau dikurang 2 D tau. Sehingga nanti diperoleh bahwa YT-nya adalah T kuadrat. Maka untuk interval 0, eh, maksudnya itu T besar sama dari 0 dan T kurang dari 1 diperoleh bahwa hasil integralnya adalah T kuadrat. Selanjutnya kita melakukan shifting lagi untuk memperoleh hasil konvolasi dari kedua fungsi. Kemudian setelah kita melakukan shifting lagi diperoleh untuk pergeserannya dari T besar sama dari 1 dan T kurang dari 2 kita peroleh area yang beririsannya itu yaitu
YT-nya itu min T kuadrat ditambah 4T dikurang 2. Itu dapat dituliskan pada tabel. Dan dilanjutkan pada shifting-shifting selanjutnya sehingga diperoleh nanti akhirnya akan berhenti di T besar sama dari 4 dan T kurang dari 5. Dan area yang beririsannya adalah T kuadrat dikurang 10T ditambah 25. Jadi hasil konvolusi integralnya diperoleh seperti berikut. Seperti ini. Ini adalah hasil konvolusi. Ya, hasil integral T kuadrat dan seperti ini. Nah, ini juga merupakan gambaran dari konvolusi, yaitu konvolusi antara fungsi G dan fungsi F, yaitu konvolusi fungsi F dan dan fungsi G. Setelah dikonvolusikan dan dilakukan shifting, diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi gimana teman-teman, sistem multimedia menyenangkan bukan? Jadi segitu pembahasan tentang sampling, Nyquist rate, dan juga konvolusi dari aku. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman yang ngedengerin dan nonton sampai akhir makin paham ya. Nah, sekian dari aku. Bye.